Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mengikuti seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, izinkan saya mengawali dengan sebuah pantun dan mohon berkenan dijawab dengan kata mantap. Berlibur naik kapal selam, mantap. Menunggunya di pinggir dermaga, mantap. Izinkan saya mengucap salam, mohon dijawab dengan lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SD Negeri 4 Bilang, yang saya hormati rekan-rekan guru dan tenaga pendidik UPT SD Negeri 4 Bilang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan rezekinya lah sehingga kita diberi kesempatan dan kesehatan berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini guna mengikuti acara salah satu rangkaian tugas saya dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10, yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif di sekolah. Tak lupa pula kita kirimkan selawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa manusia dari alam yang gelap menuju alam yang terang menerang, insya Allah. Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan materi saya tentang budaya positif, pertama-tama saya izin persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri 4 Bilang untuk memberi sepatah atau dua patah kata kepada kami di sini. Dengan hormat saya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena pada hari ini kita masih diberi limpah rahmat, taufik dan hidayah sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita semuanya. Kemudian selanjutnya mari kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya kami dari pihak sekolah memberikan respon yang positif atau dukungan positif kepada seluruh CGP yang ada di UPT SD Negeri 4 Bilang. Tentunya dengan satu harapan, semoga dengan adanya CGP ini sekolah kita bisa lebih hebat, lebih lebih tampil ke depannya, sehingga bisa memberikan dampak positif kepada siswa-siswa kita untuk dalam kegiatan proses belajar mengajar. Saya kira seperti itu. Sekali lagi, tetap kami dari pihak sekolah memberikan dukungan positif, memberikan semangat. Semoga CGP ini dapat melaksanakan tugas dengan baik sampai waktu yang telah ditentukan. Saya kira demikian untuk kami dari pihak sekolah. Harapan tentunya dukungan dari semua pihak atau stakeholder yang ada di sekolah ini. Saya kira demikian untuk harapan kami. Saya dari ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sebelum kita masuk kepada materi diseminasi budaya positif, izinkan saya untuk memberikan sedikit ice breaking supaya kita lebih segar pada pagi hari ini ya. Nah, yang pertama, caranya adalah jika saya mengatakan selamat pagi, Bapak dan Ibu menepuk 1 kali. Ya, kalau saya mengatakan selamat siang, maka menepuk 2 kali, dan mengatakan selamat malam maka menepuk 3
kali ya. Pagi 1, siang 2, malam 3. Bisa dimulai? Oke, kita mulai ya supaya ada penyegaran pada hari ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat siang, malam, pagi, sore. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah bersiap meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk melihat dan menyaksikan saya untuk berbagi tentang apa yang telah saya peroleh pada pendidikan guru penggerak pada topik budaya positif. Baik Bapak Ibu, saya Sukmawati SPD, calon guru penggerak angkatan 10, akan menyampaikan budaya positif yang telah saya terapkan dan akan saya terapkan, dan mari kita bersama-sama menerapkannya di sekolah tercinta kita. Nah, Bapak Ibu, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep KHD atau Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Bapak Ibu, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa tugas kita sebagai pendidik bukan hanya mentransfer ilmu, memberi ilmu A kepada anak kita, ilmu B kepada anak kita. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara, kita bertugas atau sebagai guru kita itu menuntun. Kita menuntun murid kita menjadi yang lebih baik, bukan hanya tentang mentransfer ilmu. Budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya kita sangat berharap budaya positif bisa kita tanamkan di kelas kita khususnya dan di sekolah kita umumnya. Bapak Ibu, adapun konsep utama budaya positif di sini ada beberapa poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita akan membahasnya secara satu persatu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyiapkan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya. Perubahan, tentu saat saya menjadi murid 20 tahun yang lalu, cara mengajar guru saya 20 tahun yang lalu tentu berbeda dengan cara saya mengajar sekarang. Ya, tentu kita butuh perubahan. Kalau guru yang waktu saya diajar, saya sangat takut kepada guru. Ya, melihat guru saja saya sangat takut. Nah, sedangkan sekarang kita diminta untuk menghamba pada murid. Ya, kita harus mengutamakan murid dan murid. Bagaimana? Baik Bapak Ibu, kita lanjut.
positif. Inilah yang sangat kita harapkan untuk murid kita ke depannya. Bagaimana cara kita sebagai guru menanamkan disiplin positif kepada anak-anak kita tercinta. Apa itu disiplin positif? Nah, di sini disiplin artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, jadi awalnya disiplin itu belajar, tapi karena dengan budaya kita, maka disiplin berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan dan karena kepatuhan seseorang. Ya, jadi harus dipatuhi, ditanamkan dalam diri seseorang agar mendapat kepatuhan pada dirinya. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri. Itu tadi saya katakan dari dalam diri sendiri, memerintah diri sendiri dalam mengontrol, dalam menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi disiplin positif diharapkan tumbuh dari dalam diri sendiri, ya, tanpa perintah atau tanpa embel-embel dari orang lain. Poin yang ketiga adalah kita lihat bersama tentang nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Ya, nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan yang sekarang dalam Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka kita kenal dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, adapun nilai-nilai kebajikan yang kita inginkan pada profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Adapun dari Ibu Primary Years Program, nilai kebajikan yaitu toleransi. Ya, sering kita mendengar rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan keterampilan hidup, kebajikan, nilai-nilai kebajikan di dalamnya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberi yang terbaik pada diri. Itulah beberapa nilai-nilai kebajikan. Poin yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Ya, apa sih kebutuhan dasar manusia? Ya, kalau di kelas 4 itu sudah dipelajari kebutuhan dasar manusia seperti membutuhkan makan, ya, tentu kita membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, membutuhkan tempat tinggal, dan membutuhkan pakaian. Itulah kebutuhan dasar manusia. Tapi dalam pembelajaran, ya,
Realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda, ya jelas. Kebutuhan si A berbeda dengan kebutuhan si B. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, dalam pembelajaran, kebutuhan anak atau kebutuhan manusia itu membutuhkan yang pertama cinta kasih. Ya, Bapak Ibu, mari kita memberikan cinta kasih yang tulus kepada anak-anak kita. Yang kedua, memberikan kesenangan. Yang ketiga, poin yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia terdiri dari dua faktor, yaitu eksternal dan internal. Kita lihat bersama Bapak Ibu, motivasi eksternal ada beberapa contoh, yaitu untuk motivasinya melakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, jadi dia termotivasi melakukan sesuatu karena dia takut dihukum. Ya, faktor eksternal yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, jadi dia termotivasi untuk melakukan suatu hal karena dia yakin setelah dia melakukannya dia akan mendapatkan imbalan. Ya, nah, adapun motivasi dari diri atau internal, ya, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, yang inilah yang sangat kita harapkan pada pendidikan, ya, motivasi internal, motivasi dari dalam diri anak, ya, bukan dari imbalan atau hukuman. Nah, Bapak Ibu, silakan diperhatikan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba saja. Ya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa fisik atau psikis. Hukuman, waktu saya menjadi seorang murid, saya sering sekali mendapat hukuman dan saya sering melihat hukuman, dan itu masih tersimpan di ingatan saya sampai saya berumur sampai sekarang. Ya, itulah tidak baiknya hukuman Bapak Ibu, karena tersave di otak anak-anak dengan hal yang buruk. Ya, tidak bisa dilupa itu hukuman. Bahkan saya hukuman waktu SD masih saya ingat sampai sekarang. Itulah tidak baiknya hukuman, ya. Yang kedua, konsekuensi. Terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, sikap guru memonitor murid selalu. Walaupun konsekuensi ini terencana dan disepakati bersama antara guru dengan murid, tapi ini masih saja membuat murid tidak nyaman. Ya, contohnya kalau membuat kesepakatan di kelas, misalnya tidak melaksanakan piket, masih ada hukum
tapi yang disepakati. Nah, kalau masih ada hukuman walaupun itu disepakati, tentu masih membuat murid tidak nyaman. Nah, restitusi inilah yang ingin kita terapkan di masa sekarang sebagai seorang pendidik. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, di sini restitusi kita menciptakan kondisi yang nyaman untuk kita sebagai guru dan untuk murid ke depannya. Proses di mana kita menanamkan pada diri murid, dari dalam diri murid, bukan karena motivasi eksternal tadi. Ya. Nah, di sini ada sedikit cerita tentang hukuman atau sanksi. Ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Nah, Bapak Ibu, di sini ada sebuah kasus atau cerita mengenai hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Saya bacakan ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari kasus tersebut, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Apakah setuju Bapak Ibu? Tidak. Tentu tidak ya. Mengapa? Mengapa? Karena perlakuan Pak Seno itu membuat anak menjadi malu. Ya, tentu kalau anak menjadi malu, tentu mentalnya akan terganggu. Ya, yang kedua, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman tentunya ya, karena itu berlangsung secara tiba-tiba, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Jadi Pak Seno tidak melibatkan murid, dia hanya langsung saja memberikan hukuman kepada Iva. Ya, jadi itu adalah hukuman. Nah, Bapak Ibu, mari kita berlatih antara hukuman atau konsekuensi. Ya, yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi?
membersihkan coretan yang dibuat di meja tulisnya. Konsekuensi: murid diminta push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman: mengganti kertas tugas temannya yang dia coret. Konsekuensi: berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman: murid diminta bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman: berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab. Hukuman. Nah, mari kita buktikan. Ternyata dari beberapa kasus hanya 2 yang konsekuensi, yang lainnya adalah hukuman. Yang membersihkan coretan yang dibuat di meja tulisnya, konsekuensi, karena dia yang mencoret maka dia yang membersihkan. Yang kedua, menggantikan kertas tugas temannya yang dia coret. Dia mencoret kertas temannya maka dia harus mengganti. Itulah konsekuensi Bapak Ibu. Nah, poin yang keenam yaitu posisi kontrol guru. Nah, inilah peran kita dalam mengajar. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. 3, sebagai teman. 4, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Guru sebagai penghukum. Dari tindakan dia memarahi, mengkritik, melakukan tindakan keras serta menyakiti. Perkataannya, kalau kamu titik-titik, Bapak Ibu akan titik-titik, jadi mengancam. Itulah penghukum. Akibatnya, peserta didik menjadi tidak peduli dengan gurunya dan tugas sekolahnya. Ya, bukannya murid menjadi lebih baik, malah semakin membangkang. Perilakunya, peserta didik melanggar dengan berulang sebagai bentuk perlawanan. Ya, jadi bukannya menghukum itu mengarahkan murid menjadi lebih baik, tapi malah membuat murid menjadi melawan. Ya, nah, adapun posisi kontrol yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Tindakan menceramahi, mendiamkan, membuat rasa bersalah. Perkataan yang biasa dikeluarkan oleh posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Ibu kecewa sama kamu. Seharusnya kamu tahu, ya. Jadi ditanamkan rasa bersalah kepada anak itu. Akibatnya peserta didik merasa menjadi nakal dan bodoh. Perilaku peserta didik menjadi tidak percaya diri, rendah diri, cemas dan khawatir salah. Membuat rasa bersalah itu membuat murid semakin takut dan tidak percaya diri karena dia takut salah. Nah, ini juga merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, bukan dari dalam dirinya. Posisi yang ketiga, sebagai teman. Tindakan yang dilakukan, guru memaklumi, menganggapnya hal biasa, jangan khawatir, sudahlah, ya. Perkataannya, lakukan demi bapak atau ibu. Ayo lakukan nak, demi ini semua dari ibu, ya. Itu sebagai teman. Akibatnya peserta
ngolok-ngolok gurunya karena dia tuh ngecek ke ibu. Ya, itu salah satu akibatnya. Perilaku peserta didik menjadi lemah, cenderung menunggu perintah atau ketergantungan. Nah, posisi kontrol yang keempat sebagai pengontrol atau sebagai pemantau. Ya, tindakannya mengawasi atau memantau atau mencatat perkataan. Kamu sudah tahu aturannya kan? Nah, jadi guru sisa mengontrol, sudah diarahkan, dia sisa memantau kejadian yang terjadi. Akibatnya peserta didik mempertanyakan konsekuensi dari perbuatannya. Guru hanya memantau, tapi dalam hal lain murid tidak tahu di mana letak kesalahannya dan apakah dia berhasil atau tidak melakukan sesuatu. Perilaku orientasi pada reward, hadiah atau ganjaran. Ya, jadi ada reward atau penghargaan atau hadiah dan ganjaran dari setiap perilaku yang dilakukan. Posisi kontrol yang terakhir yaitu guru sebagai manajer. Nah, inilah posisi kontrol yang sangat baik untuk digunakan pada masa sekarang sebagai pendidik, di mana tindakannya membuat keyakinan kelas bertanya. Jadi sebelum pembelajaran, guru membuat keyakinan kelas. Guru bertanya apa yang diminati murid, apa yang diinginkan murid, demi pembelajaran yang berjalan dengan baik. Perkataan, apa sebenarnya harapanmu? Jadi guru berharap apa yang diinginkan, mau bagaimana murid ke depannya. Akibatnya peserta didik menanyakan apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki, apa yang bisa saya lakukan agar saya menjadi lebih baik. Ya, jadi peserta didik menjadi ingin tahu bagaimana saya ke depannya supaya saya bisa berkembang dengan baik. Perilaku peserta didik menjadi disiplin, patuh dalam diri tanpa disuruh atau diperintah. Itulah posisi kontrol sebagai manajer yang sangat diharapkan sekarang. Jadi kalau dulu guru itu sukanya marah-marah, nah di sini sekarang guru tidak boleh marah-marah, apalagi menyakiti secara fisik. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, secara menyeluruh, disepakati bersama antara guru dan murid. Lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Itu menurut Gosen. Ya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ya, keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini ada peraturan dan ada keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi yang dituju. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah peraturan. Bagaimana dengan pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dalam keyakinan kelas itu tanggung jawab. Aturannya, jika buku sudah dipakai, kembalikan ke tempatnya.
itu aturan, tapi dalam keyakinan kelas itu merupakan tanggung jawab, ya, tanggung jawab dari dirinya bahwa pergi memakai sesuatu dikembalikan ke tempatnya semula. Peraturan yang kedua, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Adapun keyakinan kelas menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Jadi berkomitmen bahwa hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu adalah komitmen yang harus dijalankan. Harus, tidak boleh tidak. Ya. Peraturan yang ketiga, dilarang mengganggu orang lain. Itu aturan. Kalau dalam keyakinan kelas itu adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya, kalau kita tidak mau diganggu orang lain, maka jangan juga ganggu orang lain. Disitulah nilai-nilai kebajikan yang dituju. Gunakan masker. Peraturan, gunakan masker. Tapi pada nilai kebajikan atau keyakinan, menggunakan masker itu untuk kesehatan, untuk keselamatan. Nah, peraturan yang terakhir bergantian atau menunggu giliran, atau yang lebih dikenal dengan kata antri. Keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan yang dituju yaitu menghormati orang lain dan kesabaran. Kita sabar, antri, yang duluan lebih cepat, yang di belakang ya lambat, karena sesuai dengan nilai-nilai keyakinan yaitu menghormati orang lain. Bapak Ibu, dalam pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Biar sedikit, yang penting bisa dipatuhi dan bisa dijalankan secara konsisten. Ya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bukan hanya guru yang membuat keyakinan kelas, tapi semua warga kelas, guru, murid, kalau warga sekolah, bapak kepala sekolah, dan tenaga pendidikan yang lain. Nah, yang terakhir, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi yaitu suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, apa sih kira-kira kata-kata atau tindakan yang dilakukan dalam menstabilkan identitas? Nah, berbuat salah itu wajar, ya. Kita menstabilkan keadaan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Nah, ini biasa dilakukan atau dikeluarkan kata-kata ini jika ada anak yang berkelahi. Toh,
Contohnya, ibu tidak mau mencari tahu siapa yang salah. Pokoknya ibu tidak mau tahu siapa yang salah. Ya, bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itulah beberapa kata-kata yang bisa kita keluarkan dalam menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, adapun kata-kata yang biasa dikeluarkan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya, jadi kita tidak langsung marah-marah. Kenapa memang nih? Salah memang nih? Bukan seperti itu ya. Kita memvalidasi, menanyakan kenapa anak itu melakukan hal itu, hal tersebut, bukan langsung mencemooh. Nah, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, ya, pada dasarnya sesuatu yang kita lakukan itu motivasi dari dalam diri kita sendiri. Nah, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi seperti apa? Jadi kita tanyakan setelah kita tadi menstabilkan identitas, menanyakan validasi yang salah, kita menanyakan mau seperti apa, lalu maunya bagaimana, ya kita arahkan, kita tanya, bukan memarahi, apalagi menyakiti dengan fisik. Baik Bapak Ibu, itulah tadi beberapa poin-poin yang perlu kita diterapkan dalam budaya positif. Semoga Bapak Ibu bisa dipahami. Selanjutnya kita masuk pada tahap pertanyaan atau sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Kepada Ibu, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan Bu, di kelas saya mendapat murid tidur di kelas dan saya langsung memberi hukuman karena anak didik ini adalah mempunyai kesalahan. Pertanyaan saya, apakah saya salah? Lalu bagaimana tindakan yang harus saya lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Dari kasusnya, Ibu mendapati murid tidur dalam kelas dan setelah itu Ibu langsung memberi hukuman. Tindakan Ibu itu tidak salah, tapi kalau dalam restitusi atau segitiga restitusi itu kurang tepat, ya. Ada namanya segitiga restitusi seperti tadi yang telah saya jelaskan, bahwa kita tidak boleh langsung menghukum anak-anak. Nah, adapun tindakan yang baiknya dilakukan adalah kita panggil dulu anak tersebut. Nah, kita
validasi tindakan tadi ya. Kita tanyakan, tadi ibu dapat Ananda ketiduran di kelas. Ananda mengantuk sekali ya kelihatannya. Jadi anak itu menjadi tidak tegang karena kita bicara dengan baik-baik. Nah, selanjutnya kita tanyakan hal apa yang membuat Ananda mengantuk sehingga tertidur di dalam kelas. Apakah Ananda kecapean atau begadang? Misalnya ditanyakan bahwa kalau misalnya karena begadang, lain kali jangan begadang ya, karena tahu kan besok kita akan sekolah. Menanyakan keyakinan lagi, kira-kira kalau Ananda ketiduran di kelas, apa yang akan Ananda peroleh? Apa yang akan Ananda bawa pulang? Ya, tentunya tidak ada, karena tidak mengikuti pembelajaran di kelas. Kalau tidur tentu tidak bisa mendapat pembelajaran, tidak bisa menerima ilmu yang dibagikan oleh ibu guru. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh secara tiba-tiba memberikan hukuman kepada murid. Kita tanyakan dulu alasannya. Biarkan mereka bercerita. Biarkan anak-anak kita mengungkapkan perasaannya mengapa melakukan kesalahan itu. Ya, setiap kesalahan tidaklah buruk. Tentu ada alasan di balik mengapa mereka melakukannya. Mungkin demikianlah yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini, yaitu kegiatan saya memenuhi salah satu tugas pada pendidikan guru penggerak. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Mari kita berkolaborasi bersama. Tentunya walaupun saya mengikuti pendidikan guru penggerak, tanpa bantuan dan kolaborasi dari Bapak Ibu, apalah saya tidak bisa apa-apa. Ya, ini untuk sekolah kita, bukan hanya untuk anak saya pribadi. Jadi mari kita berkolaborasi bersama mewujudkan merdeka belajar. Salam guru penggerak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita akan membuat kesepakatan
hari ini? Baik, Bu. Arkab dari mana baru datang? Pare-pare, Bu. Dari Parepare. Dari liburan ya? Iya, Bu. Tahu nggak kesalahan apa yang dibikin Arkab? Tambah libur, Bu. Menambah libur. Arkab tahu kan kalau hari Senin itu sudah masuk sekolah? Iya, Bu. Tahu. Nah, Ibu tahu pasti Arkab punya alasan kenapa menambah libur. Boleh tahu apa alasannya? Tidak ada yang tak pulang, Bu. Tidak ada antar pulang. Lain kali kalau misalnya libur hari Minggu, cepat-cepat pulang supaya hari Senin bisa masuk ya. Arkab tahu tidak kalau tidak masuk sekolah Arkab akan apa? Ketinggalan pelajaran. Ketinggalan pelajaran. Kalau Arkab ketinggalan pelajaran, nanti kalau ulangan tidak bisa jawab soal. Makanya lain kali jangan suka nambah libur lagi ya. Oke, bisa Arkab? Oke, kita tos dulu Arkab. Lain kali jangan begitu ya. Oke. Hai Ica. Apa Ica sudah makan? Sudah ya. Tadi Ibu lihat waktu Ibu sedang mengajar, Ibu lihat Ica sedang makan. Ya. Kenapa tadi Ica makan di dalam kelas? Kenapa gula-gulanya? Masih banyak. Takut mubazir ya? Kalau begitu lain kali minta izin ya sama Ibu. Minta izin, Ibu izin gula-gulanya dikasih habis di luar ya. Nanti kalau sudah habis baru masuk di kelas. Nah, tahu tidak Ica kalau makan dalam kelas akan mengganggu pelajaran. Nanti Ica belajar tidak fokus. Ica mau tidak jadi anak yang pintar? Kalau mau jadi anak yang pintar, maka kita harus fokus belajar. Lain kali Ica jangan begitu ya. Kalau makan harus di luar atau di kantin. Di dalam kelas tidak boleh makan. Bagus Ica, mau jadi anak pintar kan? Kalau mau jadi anak pintar harus tertib, pintar sekali. Oke Ica? Oke, kita tos dulu Ica. Oke.